Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci yang memiliki sejarah penting dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam sebelum bergeser ke Mekah. Masjidil Aqsa juga masih dipakai umat Muslim untuk beribadah sampai sekarang. Namun terdapat fakta yang menarik dan misteri yang harus kita ketahui tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid ini berdiri di atas tanah kota Yerusalem di Palestina. Di dalam kompleks masjid ini diketahui memiliki bangunan lainnya yang berkubah emas besar dengan bentuk persegi 8 yang dikenal sebagai Masjid Qubbat As-Sakhrah atau Masjid Kubah Batu. Nama lain dari Qubbat As-Sakhrah, Kubah Batu, adalah Dome of the Rock. Kubah Sakhrah selesai dibangun pada tahun 691 Masehi. Hal ini turut menjadikannya sebagai bangunan Islam tertua yang masih ada di dunia. Banyak yang percaya bahwa kubah batu kuning keemasan itu adalah kubah Masjid Al-Aqsa. Padahal sebenarnya keduanya berada di gedung yang berbeda. Bila diamati berdasarkan foto-foto yang beredar di media sosial, bentuk kubah Masjid Al-Aqsa dan kubah Sakhrah terlihat sama. Namun, warnalah yang membedakan antara kedua kubah tersebut. Nama Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya pada Quran surat Al-Isra ayat 1 berikut ini. Subhanallazi asra bi'abdiha laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memimpin hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya agar kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda keagungan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Deretan fakta dan misteri Masjid Al-Aqsa. Berikut ini fakta dan misteri mengenai Masjid Al-Aqsa yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, terdapat batu Sakhrah di dalam Masjid Qubah As-Sakhrah. Diketahui bahwa Qubah Masjid Sakhrah adalah salah satu bangunan yang berdiri tepatnya di bagian tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Sakhrah diketahui menyimpan batu yang dikenal sebagai batu Sakhrah. Mengutip Islamicity.org, batu ini berada 1,5 meter di atas tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Batu Sakhrah juga dikenal sebagai jantungnya Al-Aqsa. Beberapa keistimewaan yang dimiliki batu ini antara lain, batu Sakhrah adalah bagian dari surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang berbunyi, sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis. Sakhrah Baitul Maqdis itu dari surga dan merupakan pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik menunjukkan bahwa ada 2 batu surgawi yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Makkah dan Sakhrah di Al-Aqsa. Tak hanya itu, pada batu Sakhrah dalam Qubbat As-Sakhrah di sekitarnya terdapat kaligrafi surah Yasin yang mengelilinginya. Sakhrah jadi batu pijakan Nabi Muhammad. Diyakini batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bermi'raj ke langit ke-7 dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Berdasarkan kisahnya, batu Sakhrah ini ingin ikut Nabi Muhammad berangkat ke Sidrah Al-Muntaha. Namun, Nabi Muhammad SAW melarangnya sehingga batu Sakhrah tidak jadi ikut. Bagaimanapun, batu ini masih ada sampai hari ini. Menjadi kiblat pertama umat Muslim. Status Sakhrah dalam sejarah Islam adalah menjadi simbol kiblat yang begitu bersejarah dan bernilai tinggi. Hal ini berdasarkan buku yang ditulis Dr. Fatih Zagrut berjudul An-Nawazil fi Tarikhil Islam. Buku tersebut mengungkapkan bahwa Qubah As-Sakhrah ini menjadi kiblat para nabi hingga pada masa Rasulullah sebelum hijrah. Nazar Nabi Yakub mendirikan Al-Aqsa. Dikutip dari buku berjudul Al-Amakin Al-Mashhuriyah fi Hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Harum Semerbak, tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Hanafi Al-Mahlawi, memaparkan bahwa jauh sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam membangun Haikal atau Baitullah, tempat ibadah umat Yahudi pertama yang indah dan megah.
Nabi Yakub alaihi salam, nenek moyang Sulaiman alaihi salam, telah membangun sebuah masjid di Palestina yang bernama Masjid Al-Aqsa. Hal serupa juga ditulis dalam Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul oleh Sami bin Abdullah Al-Maghluz. Dalam penjelasannya, ia menyebut Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Nabi Yakub alaihi salam dan direnovasi oleh Nabi Daud alaihi salam dan kemudian disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu malam, Nabi Yakub sedang bepergian. Dia lelah dan kemudian tertidur di atas batu. Tak lama, beliau bermimpi melihat tangga yang terbentang dari surga ke bumi. Pada saat itu, seorang malaikat datang bersamanya. Beliau pun terbangun dan bernazar, apabila ia kembali dengan selamat ke keluarganya, beliau akan membangun masjid di atas tempat ia bermimpi tadi. Syakrah menjadi tempat ditiupnya sangkakala. Berdasarkan surah Qaf ayat 41 berbunyi, "Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib." Yang artinya, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru. Malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Para mufasir mengartikan bahwa penyeru berarti malaikat Israfil, sedangkan tempat yang dekat berarti Syakrah di Baitul Maqdis, karena tempat itu yang paling dekat dengan langit, menurut tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kedua, Bukit Bait Suci, Temple Mount, jadi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kawasan Bukit Bait Suci atau Temple Mount yang di dalamnya terdapat kubah batu dan Masjid Al-Aqsa dibangun pada tahun pertama Masehi dan dipimpin oleh Herodes Agung sebagai bagian dari pembangunan kembali kuil kedua. Situs Temple Mount diyakini sebagai tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Situs tersebut dianggap suci oleh orang Yahudi karena di dalamnya terdapat kuil Yahudi kuno. Pada saat yang sama, umat Islam juga merasa berhak atas tempat suci tersebut karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang dikenal sebagai Al-Haram Al-Sharif. Bangunan ini terletak di bagian tertinggi, puncak, Gunung Moria, yaitu tempat di mana orang Yahudi dan Kristen percaya bahwa Abraham mempersembahkan putranya, Ishak sebagai korban kepada Tuhan, Kejadian 22. Namun saat ini, Gunung Moria menjadi rumah bagi Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam, dan kubah batu yang berlapis emas. Al-Aqsa saat ini berada di bawah kendali lembaga Islam Waqaf. Orang Yahudi hanya diperbolehkan berdoa di tembok barat, yang merupakan sisa-sisa Temple Mount. Tak hanya itu, kebijakan yang dibuat juga melarang non-Muslim memasuki tempat-tempat suci, seperti Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau kubah batu. Ketiga, UNESCO menolak Temple Mount milik Yahudi. Pemerintah Israel kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan UNESCO bahwa Temple Mount di Yerusalem sebagai tempat suci hanya milik umat Islam saja, bukan Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan UNESCO itu dirasa tidak masuk akal. Pemimpin Partai Buruh, Isaac Herzog, juga memberikan reaksi atas pernyataan tersebut. Ia menuturkan bahwa UNESCO mengkhianati misi mereka. Dengan tak mengakui adanya Temple Mount, maka mereka mengkhianati sejarah bangsa Yahudi dan menimbulkan kebencian. Situs Temple Mount sebenarnya berada di situs di mana Masjid Al-Aqsa berada saat ini. Jika orang-orang Yahudi ingin menghancurkan Al-Aqsa untuk membangun kembali Temple Mount, itu bisa memicu perang, sebab Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah. Ini telah menjadi pertempuran antara Muslim dan Yahudi selama beberapa dekade. Diketahui bahwa Palestina, Mesir, Aljazair, Maroko, Libanon, Oman, Qatar, dan Sudan yang mengajukan draft resolusi dan menyatakan bahwa Temple Mount sebagai situs Islam. Sahabat seiman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada kesalahan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.